Pada video ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, instrumen untuk pengamatan monsun, kedua, indeks monsun, tiga, monsun onset, burst, dan break, dan yang terakhir, transport kelembaban. Parameter curah hujan dan angin yang digunakan untuk pengamatan monsun bisa menggunakan observasi langsung di permukaan atau melalui pengamatan indraja seperti satelit dan radar. Pengamatan curah hujan di permukaan dapat menggunakan alat penakar hujan OBS, penakar hujan Hellman, atau automatic weather station. Pengamatan angin dapat menggunakan anemometer atau AWS. Pengamatan curah hujan dan angin dengan menggunakan satelit dan radar memiliki kelebihan dari pengamatan permukaan. Karena pengamatan dilakukan juga dengan spasial, sehingga didapat data dengan dimensi lintang, bujur, dan waktu. Meskipun cakupan area radar lebih kecil dibandingkan cakupan satelit yang bisa mencapai skala regional. Dengan data pengamatan tersebut, maka analisis monsun dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Monsun yang mempengaruhi kondisi cuaca tiap wilayah dapat dimonitor melalui indeks monsun. Indeks monsun ini diperlukan untuk menentukan batasan dan mengkuantifikasi variabilitas monsun secara objektif. Indeks monsun yang biasa digunakan umumnya menggunakan rataan vertikal angin zonal pada area tertentu. Misalnya, untuk mengamati kondisi monsun Asia Selatan digunakan Webster dan Young Monsoon Index atau WYMI dengan menghitung selisih rataan angin zonal pada level 850 dan 200 mbar pada wilayah bagian utara Samudra Hindia. Monsun India dimonitor dengan India Monsoon Index atau IMI dari selisih angin zonal level 850 mbar di wilayah India bagian barat daya dengan India bagian utara. Kondisi monsun Asia Timur Pasifik Barat atau WNPNI dapat dilihat dengan menghitung selisih angin zonal pada level 850 mbar antara wilayah bagian barat Vietnam Utara terhadap Laut Cina Selatan. Terakhir, monsun musim panas Australia dimonitor menggunakan Australian Summer Monsoon Index atau AUSMI dengan variabel angin zonal di level 850 mbar dengan wilayah bagian barat Laut Australia yang mencakup Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Dalam satu periode monsun basah atau musim hujan, hujan tidak selalu terjadi setiap hari. Ada hari di mana terjadi hujan dan hari-hari saat cuaca cerah. Periode hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari hingga mencapai seminggu atau lebih dikenal sebagai burst. Burst basah pertama dikenal juga sebagai onset monsun. Onset biasa dianggap sebagai penanda awal musim hujan. Selanjutnya, periode di mana tidak terjadi hujan atau periode kering di antara burst disebut sebagai break. Pada saat monsun basah, lautan yang luas merupakan sumber uap air yang sangat besar untuk sirkulasi monsun. Sumber air pada hujan monsun berasal dari evaporasi di permukaan laut yang bergerak ke kontinen hangat karena pengaruh gradien gaya tekanan. Evaporasi mendinginkan permukaan laut. Massa udara lembab yang terangkat di lapisan batas ini bergerak melalui gradien SST yang naik, sehingga massa udara yang melewati trayektori tersebut menjadi hangat dan meningkatkan tekanan uap jenuh permukaan, lalu mengangkat kandungan kelembaban ke lapisan batas. Perhitungan transport kelembaban dilakukan untuk mengkuantifikasi perkiraan seberapa banyak massa kelembaban yang dipindahkan selama terjadi monsun. Moisture transport didapat dari integrasi terhadap ketinggian dari perkalian antara kecepatan angin U dan V dengan kelembaban spesifik di tiap level ketinggian. Persamaan moisture transport dapat dilihat pada slide. Jumlah moisture transport terbanyak terdapat di lapisan batas permukaan, di mana kandungan uap terbanyak ditemukan. Pada gambar, gradien transport kelembaban positif menunjukkan bahwa adanya penambahan massa uap air di atmosfer. Gradien transport kelembaban negatif menunjukkan bahwa adanya pengurangan massa uap air di atmosfer. Pengurangan ini terjadi karena pelepasan massa uap air dalam bentuk presipitasi atau hujan.
Vektor transport kelembaban menunjukkan arah perpindahan massa uap air di atmosfer. Seperti pada musim panas BBU, presipitasi yang turun di Asia Selatan dan sebagian Afrika Timur berasal dari Samudra Hindia bagian selatan. Kemudian, pada musim dingin BBU, presipitasi yang turun di wilayah maritim kontinen Indonesia dan Australia bagian utara berasal dari Samudra Pasifik pada lintang 0 sampai 20 derajat lintang utara.